wajahnya. Oke. Sudah? Ada berapa orang ini? Ada Misal. Hai Misal, Dea Ayu, Habib. Wajahnya dong, dilihatkan. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Ayo wajah-wajahnya yang ganteng, manis. Apaan? Ayo, Aina, alhamdulillah dilihatkan semua wajahnya. Kenapa rambut cek pada dibeginiin semua? Mau apa? Enggak tahu. Hah? Ayo, wajahnya udah diperlihatkan. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam Ibu. Iya, wajahnya diperlihatkan. Sudah 11 orang yang gabung. Kita tunggu 15 temannya ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam Ibu. Wah, Ibu ada di sebelah situ ternyata. Semangat, Bunda. Terima kasih Ibu, sama-sama. Jangan tinggalin kami, Bunda. Tinggal apa? Iya Bu, terima kasih. Oke, ada 12 temannya juga sudah gabung. Ini kayak jadi penyiar radio dong ya. Iya wajahnya, kalau kalian nggak ngeliatkan wajahnya nanti saya jadi kayak penyiar radio loh. Ayo Lingga, Liatin, Bun. Iya dong, Panji, Dea Ayu. Wajahnya mana? Nah, kan Saudara Rara udah menampakkan wajahnya. Bentar ya. Suara musiknya ada masuk sebagai sound sedikit ya, nggak apa-apa ya. Iya. Terima kasih, sudah 12 orang, 3 lagi. Saya baru mau mulai kalau udah 3 lagi. Ayo bukunya jangan lupa, buku Marbinya dibawa. Buku Marbi. Sudah dipegang atau masih disimpan bukunya? Sudah berapa ini? Masih 12. Nunggu 3 lagi. Oke, sudah 13, nunggu 2 lagi. Coba nih suaranya nanti nggak apa-apa, jangan dimatikan. Kalau mau nyalain nggak apa-apa. Yang penting muka dan suara tetap harus kedengeran. Saya mau lihat wajah dan suaranya mau denger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mana mukanya? Mukanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2 lagi, ayo 2 lagi. Oke, ada Adit di sini kayaknya. Dit ini Adit ya? 1 lagi ya? Ayo teman-teman yang lain dipanggilin dong. Kangen saya nih, live nih. Adit. Iya Adit, iya nih wajah Lingga, Panji. Ayo jangan hilang wajahnya. Ini saya rekam loh. Ini saya rekam. Pakai baju sekolah, Bu. Wajahnya kamu biasanya pakai toga lah, pakai inilah. Karena kamu aneh-aneh tuh bajunya, Rian. Saya pakai toga dulu, Bun. Sabar. Oke, yang mana 1 lagi? Ini kayak jadi penjual obat saya nih. Suaranya nyalain. Suaramu nyalain. Saya mulai aja deh. Saya tak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya bisa nge-zoom bareng kalian. Jadi kita akan membahas ulang dengan materi yang sudah saya bagikan di hari apa itu kita bagikan? Saya bagikan di hari Selasa. Nah, nanti akan saya share screen materinya. Kita akan membahas itu karena tanggal 21 nanti kita sudah ujian tengah semester. Otomatis yang akan saya keluarkan tugasnya atau yang saya ujikan adalah berita dan poster, iklan, serta slogan. Nanti saya akan bagikan contoh-contoh soalnya untuk persiapan di saat ujian nanti. Oke,
Terima kasih sudah ada 14 orang yang hadir. Kita ada waktu 40 menit untuk belajar di Mapel Bahasa Indonesia tentang iklan, poster, dan slogan. Silahkan nyalakan suaranya. Nyalakan suaranya. Nah, oke. Halo. Mungkin nggak asing ya? Nah, gitu dong suaranya. Saya akan mulai masuk. Iya, udah. Saya mulai ya. Tentang di sini judulnya ide kreatif dalam iklan, slogan, dan poster. Sudah tahu kan iklan itu apa? Suaranya dong. Mana nih suaranya? Iklan. Udah pernah lihat iklan? Udah. Di TV banyak. Banyak di TV, mantep. Udah pernah lihat slogan? Kalau ke perpus di depan perpustakaan sekolah kita ada tulisan yang agak besar yang tulisannya tentang membaca buku, itu slogan. Terus ada yang tahu poster, udahlah poster di mana-mana juga udah banyak ya. Poster juga tidak asing buat kalian. Nah, jadi di bab 2 ini kita membahas 3 itu, iklan, slogan, dan poster. Nah, di sini ada definisi iklan atau pengertian dari iklan. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih dan keputusan pembeli. Jadi iklan sengaja dibuat untuk mempengaruhi orang yang melihat. Makanya kadang iklan itu dibuat sedemikian rupa, secantik mungkin, semenarik mungkin, hingga orang yang menonton, melihat itu tertarik. Nah, fungsinya lihat di sini ada 3. Sarana informasi, iklan berisi informasi untuk menjelaskan tujuan iklan. Jadi jelas di dalam iklan tersebut pasti ada informasinya. Kemudian persuasi atau mempengaruhi. Nah, saya sudah bilang orang yang buat iklan pasti punya tujuan. Tujuannya adalah mempengaruhi seseorang untuk membeli produknya atau mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pembuat iklan. Dan yang ketiga, sebagai reminder atau pengingat. Nah, kamu mau beli KFC. Kamu bingung, aku mau beli KFC yang mana ya? Paket apa ya? Nah, lihatlah iklan di KFC. Akhirnya kamu ingat, aku mau beli paket ini, yakiniku. Berarti iklan itu bertujuan untuk seseorang mengingat apa yang dia lihat. Selanjutnya, cirinya. Iklan bersifat informatif dan komunikatif. Artinya dia memiliki informasi di dalamnya. Yang kedua, iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Bun, tapi kalau iklan sampo tuh kok tiba-tiba dari rambutnya yang lepek jadi bagus. Itu kan belum tentu jujur, Bun. Nah, kamu pernah lihat iklan samponya, ya samponya Anggun, iklan sampo Sunsilk dan lainnya. Biasanya di bawah ada tulisan ilustrasi iklan. Jadi itu sebenarnya memang dibuat lebay atau dibuat yang cukup cepat. Tiba-tiba rambut udah dilepek sampai jadi akhirnya ngembang lagi. Nah, itu pasti prosesnya lama. Tapi namanya juga iklan kan butuh waktu yang singkat. Jadi itu iklan tuh kalau ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Iklan tidak perlu bertele-tele atau berpanjang-panjang. Jadi iklan tuh harus singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Keempat, iklan tidak menyinggung pihak lain. Kalau buat iklan nggak boleh nyinggung produk sana tuh nggak sebagus sama produk yang saya punya. Nah, itu tidak boleh. Iklan tidak boleh menyinggung. Dan yang kelima, iklan menarik perhatian banyak orang. Jadi iklan dibuat untuk menarik perhatian banyak orang. Biasanya tahu baliho nggak? Baliho? Baliho tahu nggak? Tahu. Yang gede banget jangan dia. Nggak tahu baliho. Yang gede banget itu namanya baliho, itu biasanya dibuat ada iklan. Nah, banyak kan iklan-iklan di situ, iklan provider biasanya. Nah, itu dibuat untuk menarik perhatian banyak orang. Otomatis ada kalau sekarang lagi demam Korea, ada iklan Tokopedia yang ada artis Koreanya. Nah, itu dibuat sengaja seperti itu. Jadi orang menarik, oh iya ya ada artis Koreanya. Nah, begitu. Kemudian ini adalah jenis iklan. Wow, lapar nih. Iklan berdasarkan sifatnya. A, iklan niaga. Yang namanya niaga itu pasti berhubungan dengan perdagangan. Oh iya. Jadi iklan niaga di sini contohnya
adalah iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Saya di sini ngasih contoh iklan makanan KFC. Ini iklan niaga ya. Nah, sudah jelas nih. Ini orang jual burger nih di KFC. Terus yang kedua, iklan non niaga. Berarti bukan iklan niaga, bukan iklan untuk berdagang. Iklan ini dibuat untuk menjual barang, bukan untuk menjual barang ya, tapi tujuannya adalah mengajak, membujuk, atau memengaruhi khalayak ramai untuk mengikuti atau melakukan sesuatu. Ini disuruh matikan lampu kalau tidak digunakan. Ini adalah iklan penerangan atau non niaga. Biasanya diberikan oleh beberapa orang oleh instansi dari pemerintah untuk kita menjaga atau menghemat listrik. Itu siapa yang coret-coret tuh? Lanjut. Iklan ini berdasarkan tujuan. Ada iklan penawaran, digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Kalau kamu lihat di Facebook atau di Instagram, ada servis. Nah, itu adalah iklan berdasarkan tujuan, yaitu iklan penawaran. Dia menawarkan jasa. Laundry juga adalah jasa. Itu adalah iklan penawaran jasa. Bisa dilihat di situ, servis laptop. Selanjutnya, ada juga permintaan. Berisi ajakan untuk bekerja sama. Lowongan kerja. Kalian pernah lihat koran nggak sih? Sekarang pernah lihat koran nggak? Sekarang sebenarnya deh. Kalau zaman dulu tuh kan masih baca di koran. Sekarang pernah lihat koran nggak? Pernah baca koran nggak sih? Pernah. Jarang ya, tapi nah Sekarang. di koran itu biasanya ada yang kayak begini nih, lowongan kerja. Nah, untuk kakak-kakak kita atau saudara-saudara kita yang sedang ingin mencari kerja, dia membutuhkan lowongan kerja, bisa dilihat di iklan permintaan, yaitu lowongan kerja. Kemudian ini adalah iklan berdasarkan ruangnya. Iklan baris. Nih, nanti coba cek-cek di koran, yang di rumahnya masih berlangganan koran, bisa cek di koran. Ini yang namanya iklan baris. Dia kecil gitu. Itu namanya iklan baris. Di sini bisa jual. Bun, ada tuh saya pernah lihat orang kehilangan. Nah, orang kehilangan boleh mengiklankan kehilangan. Contoh nih, Rara kehilangan kucingnya. Dia cari, dia iklankan, hilang seekor kucing berwarna ini di sini, harap segera hubungi apabila menemukannya. Nah, itu bisa. Iklan kehilangan bisa ditaruh di iklan baris. Kemudian iklan kolom. Sama sih sama iklan baris, dia ada di koran, tapi dia berwarna dan lebih besar. Ini namanya iklan kolom. Ini ada di koran sama di majalah. Siapa sih yang pernah lihat majalah masih? Kayaknya udah jarang deh. Ada yang tahu majalah nggak? Jangan-jangan udah nggak pernah lihat majalah lagi nih. Ya, kalau zaman saya dulu masih sekolah, saya rajin tuh ngoleksi majalah karena ada poster-posternya. Nah, di majalah itu biasanya ada iklan kolom seperti ini. Dia lebih besar iklannya. Lanjut ya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, di iklan apa ada yang mau tanya? Silahkan suaranya. Mau nanya tentang iklan? Ada? Oke, saya lanjut ya. Bun, kapan jadi anggun jadi duta sampel lain, Bun? Kenapa nyarain anggun jadi duta sampel lain? Lanjut slogan. Definisinya, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Slogan berbentuk kata atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan. Saya sudah bilang kalau sering main ke perpustakaan, biar nggak mesti masuk sih. Ada di depan perpus kita, kalau masih ingat, karena udah lama nggak ke sekolah, itu ada slogan di situ. Di papan ada slogan tentang membaca buku. Nah, itu slogan. Nah, sekarang saya mau masih lihat tentang cirinya. 1, kalimatnya menarik. 2, pendek. Ya, karena ruangnya juga terbatas, jadi dia harus pendek. 3, mudah dipahami, jangan berbelit-belit. Tapi kalau bisa, biasanya sih zaman sekarang pakai bahasa-bahasa yang lagi dikenal oleh milenial, nggak apa-apa. 4, kalimat menjelaskan visi, misi, dan tujuannya. 5, kalimat bersifat persuasif atau mempengaruhi, singkat dan jelas.
Intinya slogan tuh singkat, jelas, dan bisa dipahami. Kemudian contohnya nih, slogan lingkungan hidup. Nah, slogan itu ada gambar, tapi gambarnya itu bukan hal yang menjadi fokus. Gambarnya itu hanya bantuan saja. Di situ lebih condong ke tulisan yang ada di slogan itu. Di sini biru langitku, hijau bumiku. Ini menjelaskan tentang bagaimana keindahan bumi ini kalau langitnya biru, terus banyak pohon. Nah, ini adalah harus menjaga lingkungan sebenarnya intinya. Yang kedua, slogan pendidikan. Dengan membaca, kita dapat mengelilingi dunia. Ini biasanya di perpustakaan nih. Dengan baca, kita dapat mengelilingi dunia. Tulisannya yang jadi fokusnya, karena tulisannya lebih, pesannya ada di tulisan. Jadi yang diilustrasi di belakang itu adalah bantuan untuk memahami tulisan tersebut. Jadi pesannya ada di tulisan. Kemudian kesehatan nih, kesehatan adalah anugerah yang paling mahal yang bisa kita dapatkan. Jadi fokusnya ke tulisan di situ. Di belakang emang ada orang dan kemudian ada stetoskop. Terakhir, slogan motivasi. Slogan motivasi berisi tulisan-tulisan yang biasa memotivasi masyarakat agar jauh lebih baik. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ayo sekolah, kita lama nggak ke sekolah. Kangen nggak? Pengen sekolah nggak? Sekolah, pengen sekolah. Pengen sekolah apa enggak? Pengen banget. Gimana rasanya jauh dari sekolah? Biasanya kalau dulu, pengen libur deh. Sekarang pengen sekolah. Ya, Liburnya kelamaan, Bun. benar Liburnya sekali. Saya boleh nggak tahu nih sekarang pada mukanya pada glow up semua nih. Cewek cowoknya makin cantik, makin ganteng. Amin ya Allah. Lanjut. Alhamdulillah. Sekarang kita ke poster. Apakah sudah, sebentar ya saya ceki dulu. Udah rame kayak ini atau masih seperti tadi orangnya? Oke, poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster cukup besar dengan warna yang mencolok. Ingat, poster itu besar dan mencolok. Kemarin ada yang ikut lomba poster nggak waktu 17-an? Ada kan ya? Di kelas 8? Nah, jadi poster itu sengaja dibuat dengan ukuran yang besar dan lebih besar ya, biasanya memang sengaja dibuat makanya biasanya poster tuh ada di baliho-baliho. Bun yang orang-orang mau caleg-caleg itu poster. Yang caleg-caleg itu ada posternya. Nah, terus warnanya sengaja dibuat mentereng atau mencolok. Jadi orang lain dari jauh udah kelihatan. Misalkan nih kita turun, kita naik motor dari Pramuka, udah kelihatan misalnya di depan Pramuka tuh ada poster besar, udah kelihatan jelas tuh. Itu memang sengaja dibuat besar poster itu. Kemudian cirinya bisa dilihat, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Poster biasa ditempel di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Jadi intinya poster tuh memang lebih ke gambarnya yang dibuat, orang melihat gambarnya jadi tertarik. Itu adalah ciri poster. Poster bisa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Semua iklan, slogan, dan poster dia menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Alasannya karena ruangnya memang terbatas dan tulisan itu intinya harus tepat. Menyampaikannya satu kalimat saja sudah bisa dipahami oleh orang banyak. Kemudian poster menggunakan poster disertai gambar pasti. Poster dapat dibaca sambil lalu. Paham nggak sambil lalu? Kamu naik mobil, lagi di belakang nih, terus kamu lihat ada poster, kamu bisa besar, dibaca udah paham tuh, set. Oh ya, itu poster diskon di Matahari. Itu poster diskon di McD. Jadi sambil kamu jalan, poster itu sudah kamu bisa dapat baca karena dia sudah besar dan tulisannya warna dan tulisannya bisa dibaca sambil lalu. Poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Saya sudah tahu pamflet. Pamflet itu yang kecil. Brosur, dari pamflet sampai baliho yang besar sekali itu bisa
dijadikan media untuk poster. Selanjutnya, nih contohnya, poster niaga. Poster niaga adalah poster yang digunakan untuk menawarkan barang. Poster jenis ini bersifat komersial. Di sini, ini ada gambar apa? Gambar apa ini? Es, blender ya. Enak nih kayaknya ya. Nah, tulisannya pakai bahasa Inggris dia. Jadi intinya dia memperlihatkan gambarnya. Oh, ini gambar es nih. Seger ya. Nah, inilah niatnya si poster. Dengan gambar yang menarik ini, dengan tulisannya yang mengundang, jadi poster itu memang sengaja dibuat mentereng untuk orang yang melihatnya untuk tertarik dengan apa yang dia iklankan. Sebenarnya poster juga dibilang iklan juga, kalau iklan mungkin bedanya dia lebih banyak tulisan dibanding poster. Biasanya iklan ada detail-detailnya. Kalau poster seperti ini. Lanjut. Nah, poster pendidikan. Di sini ada bedanya apa ya sama slogan? Nanti kita lihat ya. Ini kita lihat dulu. Poster pendidikan berisi informasi atau ajakan berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi posternya dibuat benar-benar di sini ada tas. Di dalam tas itu berbagai macam alat-alat dan ilmu-ilmu. Nah, itu di sini menjelaskan bahwa di dalam tas ini kita pakai untuk ke sekolah. Dan ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya poster penerangan. Ini sama dengan iklan non-niaga. Poster penerangan ini poster yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu, mempengaruhi sesuatu dari satu instansi atau dari badan ke masyarakat luas. Seperti ini. Ini dari sebuah sekolah nih, ada sekolah nih, OSIS Semansa. Nah, di sini dia buat sebuah poster tentang stop merokok. Nah, seperti itu. Lanjut, ini poster kegiatan. Nih di sini ada sebuah kegiatan dijadikan. Nah, ini biasanya ditaruh di pamflet. Tahu kan yang saya bilang tadi pamflet yang berupa kertas biasa saja seperti ini. Kertas kayak gini. Kertas begini, ini pamflet. Nah, biasanya dibagi-bagi ke banyak orang atau brosur. Nah, ini adalah poster kegiatan. Biasanya isinya penjelasan, ada waktu, tempat, kalau misalkan itu lomba ada biaya pendaftaran, ada namanya narahubung atau kontak personnya. Ini adalah poster kegiatan. Selanjutnya, nih fungsi. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang mau tanya di poster sama slogan? Ayo suaranya. Ada yang mau tanya tidak? Tidak. Terima kasih. Saya minum dulu. Aus. Selanjutnya, fungsi iklan, slogan, dan poster. Nih, di sini ada sarana informasi. Fungsinya itu pertama sarana informasi. Iklan dan poster niaga berfungsi untuk menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk diiklankan. Kalau slogan, informasinya dapat berupa kalimat informasi mengenai suatu hal. Jadi kalau iklan yang jelas, iklan niaga, poster niaga itu untuk menyampaikan informasi tentang produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Kalau di slogan itu menyampaikan sebuah pesan, karena slogan itu memang lebih condong ke penyampaian pesan-pesan. Tulisannya lebih bisa difokuskan pada tulisan yang di belakang itu atau latar atau gambar-gambar pendukung itu hanya sekedar pendukung dari slogan tersebut. Kedua, ada persuasi atau mempengaruhi. Pada iklan dan poster niaga, fungsi tersebut mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Ya iyalah, dia iklannya Anggun aja, jadi duta sampo lain, jelas karena dia ingin mengiklankan sampo Pantene. Iklannya Anggun kan dia bilang rambutnya bagus karena dia pakai Pantene, duta sampo lain. Itu fungsi dari mempengaruhi. Kemudian pada iklan, slogan, dan poster non-niaga atau penerangan digunakan sebagai sarana mengajak atau memengaruhi khalayak untuk mengikuti apa yang diinginkan baik dalam iklan, slogan, dan poster. Sekarang lagi banyak ini karena kita pandemi, otomatis iklan, slogan, dan posternya pasti berhubungan dengan COVID-19 yang harus kita lawan bersama. Biasanya seperti itu.
Selanjutnya, fungsinya adalah edukasi, jelas. Itu adalah sebagai sarana edukasi. Biasanya ini berhubungan dengan poster penerangan, bukan iklan slogan poster niaga. Yang jelas ini adalah penerangan. Selanjutnya, sarana mempopulerkan jati diri. Iklan, slogan, dan poster dapat digunakan untuk memperkenalkan jati diri kepada masyarakat. Iklan dan poster fungsi sebagai sarana promosi. Nih, saya sudah bilang tadi caleg, orang Samarinda nih mau pemilihan pilkada. Ada banyak poster bapak-bapak yang mau jadi calon wali kota. Nah, itu adalah sarana mempopulerkan jati diri. Habib, contohnya, Habib ikut Indonesian Idol. Habib minta dukungan, berarti Habib mempopulerkan jati diri lewat iklan atau poster yang memang sengaja dibuat. Nah, itu adalah sarana mempopulerkan jati diri. Itu adalah fungsi iklan, slogan, dan poster. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Kemarin dibaca nggak ini slide-nya, Nak? Halo? Dibaca, Bun. Oke, alhamdulillah dibaca. Nah, ini adalah perbedaan media penyampaian informasi pada iklan, slogan, dan poster. Lewat apa sih disampaikannya? Seperti itu. Yang pertama, kriterianya aspek penyusun. Di sini iklan bersifat berupa gerak, gambar, tulisan, dan suara. Jadi iklan itu dapat bergerak, dapat berupa gambar dan tulisan serta suara. Sedangkan sarana penyampaiannya dapat disampaikan melalui media visual, media suara, dan media audiovisual. Ada yang masih dengerin radio? Kayaknya nggak ada kan? Masa? Kalau dengerin, Bun. Nah, jadi radio itu adalah banyak kan iklan-iklan di radio itu masih menggunakan media suara. Kalau visual itu yang kita bisa lihat di koran, yang bisa kita lihat di majalah, yang bisa lihat di tempel-tempel. Nah, audiovisual itu seperti iklan-iklan yang ada di TV, iklannya Anggun tuh, Pentin, iklannya mie sedap, iklan ya segala macam iklan-iklan yang ada di TV itu adalah media audiovisual. Jadi iklan bisa ada di semua ya, bisa di audio, visual, dan audiovisual. Alat penyampaiannya ada spanduk, radio, televisi, dan internet. Internet ya, sekarang udah lagi zamannya internet, ya banyak sekali ya. Kita buka YouTube ada iklannya karena tidak premium. Kalau Spotify ada iklannya karena tidak premium. Nah, semuanya bisa dijadikan media penyampaian untuk iklan. Segi bahasa, bahasa dapat bervariasi sesuai gerak, gambar, dan tulisan yang ditampilkan. Jadi sebenarnya iklan tuh bisa lebih luas. Luas artinya luas itu lebih santai karena orang-orangnya atau sasaran-sasaran iklan tersebut pasti berbeda-beda. Jadi bahasa iklan pun mengikuti sasaran orang yang ingin dipengaruhi seperti itu. Slogan, di sini slogan. Slogan, nah bukan slogan. Di sini dapat berupa suara dan tulisan. Kalau tulisan itu jelas yang bisa kalian lihat. Kalau suara biasanya ada di radio. Ya, kalau berupa suara ada di radio untuk slogan. Terus sarananya disajikan dalam bentuk media audio dan visual. Jadi dia cuma bisa didengar dan dilihat. Jadi tidak ada audio visual. Kalau iklan layanan masyarakat itu masuk di iklan ya. Sedangkan kalau alat penyampaiannya ada spanduk dan radio di sini. Bahasanya singkat, padat, jelas, dan bersifat persuasif, mengajak ayo buang sampah jangan sembarangan. Terus jaga jarak, nah, pakai masker, itu adalah biasanya slogan. Sekarang yang terakhir adalah poster. Dapat berupa gambar dan tulisan. Terus dapat disajikan dalam media visual, spanduk, atau baliho. Dan bahasa digunakan singkat dan sesuai dengan gambar yang disajikan. Memang poster itu lebih condong untuk digambar. Gambarnya sudah berbicara dari gambar tersebut. Tulisan hanya pelengkap. Bedanya kalau di slogan tulisan yang penting, gambar pelengkap. Kalau poster tulisan adalah pelengkap dari gambar yang ada. Seperti itu bedanya. Ini dipelajarin ya, yang ini penting sekali nanti karena kalau ulangan banyak soal-soal yang berhubungan dengan ini. Jadi nanti soalnya tuh saya tuh
gampang deh. Saya kasih gambar nih, gambar iklan. Kamu disuruh jelasin maksudnya iklannya itu apa gitu. Maksud saya kasih gambar iklan. Ini iklan niaga apa iklan non niaga ya? Gitu. Saya kasih gambar. Nah, begitu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, menemukan informasi pada iklan. Ini bisa diamatin. Jadi, mengamati iklan. Ini saya informasikan kalian, kalau kita ulangan, biasanya dikasih gambar iklan, kalian diminta untuk menjelaskan maksud dari iklan itu. Nanti ada gambar. Perhatikan gambar iklan berikut. Ada gambar iklan. Terus pertanyaannya, apa inti dari iklan tersebut? Tinggal dijawab A, B, C, D. Biasanya A, B, C, D-nya jawabannya mirip-mirip gitu. Tapi lihat yang paling tepat gitu. Di sini bisa kalian lihat sendiri, mengamati iklan dengan seksama. Jika iklan diamati adalah iklan audiovisual, kamu dapat mengamati gerak, suara, gambar, dan nggak mungkin ya nanti di soal PTS pakai audio visual. Paling ya visual aja, gambar. Terus mencatat pokok-pokok isi iklan berdasarkan tulisan, gambar, suara, ataupun gerak yang diamati. Lanjut, sama, nggak ada bedanya. Slogan, mengamati kata-katanya, menganalisis tujuan dan fungsinya, menuliskan informasi penting berupa jenis tujuan dan fungsi slogan. Dan poster juga sama, tidak ada bedanya. Intinya diamati dan dipahami. Habis. Terima kasih. Habis deh. Bagaimana, ada yang mau tanya soal iklan? Soalnya iklan ini singkat sih sedikit. Di buku Marbi saja, dia bisa lihat buku Marbinya. Coba buka halaman 34. 34 di sini di buku Marbi. Ya, di buku Marbi udah buka belum? Suaranya mana? Udah, Bun. Wow. Udah, Bun. Wow. Nah, di sini di buku Marbi di halaman 34 itu ada pola penyajian teks iklan, slogan dan poster. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh, ada contoh-contoh ya. Di sini ada kalimat pembuka yang menarik. Di situ ada penjelasannya. Nanti kalian pelajari yang itu. Nah, sebenarnya sama cakupannya intinya. Nanti setelah PTS baru saya kasih tugas buat poster, iklan atau slogan. Nanti habis PTS. Tugasnya itu. Tugas PTS-nya berapa soal, Bun? 40 lah pilihan ganda. 40 aja. Semua? Pilihan ganda semua, Bun? Iya, kamu saya kasih esai. Nggak mau. Ya udah. Di situ lihat Pilihan ya. ganda semuanya, Bun. Sip, pilihan ganda semua, pilgan. Di situ ada lihat sendiri, ada pola penyajiannya, kalimat pembuka yang menarik, judul iklan menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan, informasi berisi keunggulan produk, ini adalah ciri-ciri iklan ya, ajakan yang menyatakan alasan mengapa harus membeli produk, ini adalah apa yang harus ada di dalam iklan, itu ada di sini, di halaman 34. Di sini kalau halaman 35, slogan. Di sini adalah masalah slogan dan poster. Nah, jadi intinya iklan, poster, dan slogan itu identik dengan gambar semua. Kecuali slogan dia lebih ke tulisannya. Gambar, tapi tetap semuanya ada gambarnya. Seperti itu. Saya kira untuk penjelasan iklan, slogan, dan poster sudah cukup. Nanti kita akan ulangan, PTS saya stop sampai di bagian kebahasaan. Jadi nanti di hari Jumat depan saya akan kasih materi tentang kebahasaan. Di Sabtu ini, Selasa ini mungkin penugasan. Di Jumat depan baru kebahasaan. Sekarang saya mau tanya. Yang merasa belum kumpul teks berita, yang belum ngumpul video berita, siapa? Banyak ya? Kamu mau ngumpul nggak? Jadi gini nih, saya kasih waktu nih, saya kasih kesempatan buat kalian untuk menyelesaikan itu. Jadi gini, dengerin Bunda Nak. Kita itu kan ujian itu tanggal 21. Di tanggal 15 September, ingat 15 September, berarti seminggu lebih dikit, di hari Selasa, itu saya kasih kalian waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum ditunaikan ke saya. Ya, oke?
Jadi saya kasih waktu itu 1 hari 1 jam 3 jam pelajaran saya kasih kesempatan untuk menyelesaikan itu. Di hari Jumat tanggal 18 saya kasih kisi-kisi. Oke? Gimana? Apa mau ditukar? Hari Selasa kisi-kisinya, Jumatnya tugas. Maunya yang mana? Kisi-kisi dulu apa tugas dulu? Menyelesaikan tugas. Bukan ngerjain tugas, menyelesaikan tugas. Karena yang punya utang sama saya banyak banget. Mau saya sebutin? Tugas. Nggak usah saya sebutin. Ya, jadi nanti di hari Selasa, di Selasa tanggal 15 September, selesaikanlah tugasnya. Di hari Jumat saya bagi kisi-kisinya. Kisi-kisinya nanti berupa tulisan dan insya Allah berupa video. Saya kasih contoh-contoh soal. Oke? Oke. Ya. Ini ada berapa orang? 19 orang. Siapa yang nggak hadir nih? Siapa yang nggak hadir? Jaki. Terus siapa lagi? Yunus. Terus siapa lagi? Nabila, Bun. Nabila. Siapa lagi, Nak? Ada berapa nih kurangnya? Kurang berapa orang ini? Putra, Bun. Putra. Putra. Jaki, terus Yunus, Bila. Siapa lagi satunya? Bas. Abbas ada nggak? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Sudah jam 11, setengah jam buat mas-masnya siap-siap sholat Jumat. Terima kasih banyak sudah mengikuti Zoom pelajaran saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipelajari. Selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.